Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue ingatkan, salah satu cara termudah dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan pause and like our video. Ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 2,75%. Market cap di 2,63 triliun. Sementara untuk Bitcoin dominance meningkat tipis 0,03, volume meningkat tipis juga 3,57%. Bitcoin rally 2,44%, Ethereum 0,93. Tapi yang penting adalah sebenarnya Bitcoin berhasil daily close di atas dari 70.000. Ini adalah angka penting. Kenapa? Karena lihat setiap kali Bitcoin gagal mempertahankan diri di 70.000, dia koreksi besar. 1, 2, 3, 4. Dan udah 4 kali belum berhasil mempertahankan diri di 70.000 secara signifikan. Ya, jadi dia kayak nggak pernah konsolidasi lama di 70.000, di atas 70.000 begitu. Nah, jadi kalau sampai kali ini bisa dia konsolidasi di 70.000-an, ini menunjukkan kemungkinan Bitcoin bisa secara TA lanjut gitu. Tetapi PR besarnya masih ada di sini ya. PR besarnya adalah 71.450, yaitu suatu lower high yang terbentuk di tanggal 20 sampai 21 Mei kemarin begitu ya. Jadi walaupun overall terjadi rally yang signifikan ya dari Bitcoin, tetapi masih ada PR-PR-nya ya. Nah, sekarang yang mungkin yang ada di benak kita adalah apa penyebabnya nih? Penyebabnya adalah ini nih, JOLTS Jobs Opening. Ini yang ada data dari kemarin nih ya. Nah, jadi data kemarin ternyata signifikan di bawah dari ekspektasi ya. Kita bisa lihat di sini di bawah dari ekspektasi dan di bawah dari hasil sebelumnya yang di bawah juga dari ekspektasi. Jadi kebayang gak sih? Jauh banget di bawah ekspektasi kasarnya ya. Nah, ini tentunya secara jangka pendek ini bagus untuk kripto begitu ya. Lo bisa lihat sendiri buktinya kemarin dia reject oleh 104,15 ya. Dimana sebelumnya dia drop terus untuk indeks dolar ini ya. Nah, tetapi walaupun dalam short term ini bagus, tetapi data ini masuk lagi ke dalam kantong data-data jelek US. Seperti yang kita tahu, penyebab dari resesi adalah pelemahan ekonomi, ya, pelemahan ekonomi dari US. Nah, ini adalah salah satu hal yang membuat ekonomi US melemah, begitu. Jadi ini semakin banyak yang kita kantongin, semakin besar potensi kita terkena resesi, begitu. Mungkin ada yang berpikir, bang, tapi kan The Fed tugasnya supaya kita nggak resesi. Bener banget. Tugas The Fed adalah supaya nggak sampai resesi ya. Supaya US, bukan kita ya, kita kan orang Indo ya. Supaya US tidak kena resesi. Tetapi pada faktanya di 2019, lu boleh cek di bulan Juni, Jerome Powell menyatakan bahwa kemungkinan besar ya, The Fed tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Artinya apa? Dia asumsi ya tidak perlu turunin, artinya tidak akan terjadi resesi. Ya dong, buat apa nurunin interest rate kalau tidak akan terjadi resesi. Ternyata bulan Julinya langsung turun. Artinya apa? Jerome Powell pun, The Fed pun tidak bisa menebak percis apakah akan terjadi resesi atau tidak. Jadi ya kalau kata beberapa yang di komen, jangan percaya sama Bang Jerome ya. Suka bohong. Yuk, kadang-kadang bukan bohong sih itu ya. Ya tapi memang market tuh kadang-kadang nggak bisa ditebak. Begitu. Dan data-datanya yang mengerikannya bagi lu yang ada di sini dan melek fundamental TradFi atau fundamental US, mirip kayak sekarang ya. Kondisinya mulai merah gitu. Jadi gini ya, jangan sampai ada yang berpikir, wah Bang Toshi sih cuma bearish aja ya. Enggak, bukan gitu. Kalau gue pribadi ya, kalau gue ditanya, Bang lu pengennya gimana sekarang nih? Gue pengen ini udah ngepam aja sampai 1 juta kalau perlu gitu loh. Karena kripto porto gue itu tuh masih banyak kripto gitu loh. Masih banyak banget kripto. Ya, jadi kalau ditanya, lu personally pengennya gimana Bang? Ya ngepam sampai 1 juta, gue kaya banget gitu. Tetapi datanya tuh lumayan menyeramkan, pelan-pelan ya lu bisa lihat sendiri. Ini JOLTS Jobs Opening, 2 sebelumnya merah gitu. Dan kalau lihat GDP di US, kita udah bahas beberapa hari lalu, itu kuartal 1 ya merah. Nah, kalau sampai kuartal 2 atau kuartal selanjutnya merah lagi, itu adalah definisi dari resesi.
Nah kalau sampai itu terjadi dan lu nggak siap dengan potensi ini drop, gimana? Gitu loh. Kalau gue lagi-lagi, gue udah ingetin. Yang bikin kita KO di market adalah apa? Kalau kita tidak siap. Sama kayak kita dipukul. Ya, ya beberapa dari lu yang udah sering nonton DCWT pasti udah tahu bahwa ya gue suka boxing gitu ya. Dan pukulan yang bikin orang KO itu kadang-kadang bukan pukulan paling kencang gitu. Bukan pukulan yang paling wah benar-benar pakai tenaga. Enggak. Tapi adalah pukulan yang dia nggak siap kena. Nah sama di market trader tuh sama ya. Trader tuh akan bangkrut, posisinya hancur semua, benar-benar keluar dari market, liquid. Itu kalau dia nggak siap dengan possibility tertentu. Nah maka dari itu ya, dengan kondisi fundamental yang menunjukkan kemiripan seperti di 2019, lagi-lagi gue nggak bilang pasti resesi ya. We'll never know. Jerome Powell aja gagal, ya, gagal di sini untuk tahu bahwa akan terjadi resesi. Itu jadi lebih baik kita siap kalau sampai terjadi koreksi. Nah koreksinya bisa sampai sedalam apa? Kita cuma punya satu data sayangnya ya. Nah kemarin di resesi zaman COVID ini sampai 70%. Gue udah inget banget lah ya. Gue udah inget banget. Gue udah cek berkali-kali itu 70% ya. Nah kali ini 70% nggak bang? We'll never know. Tapi menurut gue kemungkinan besar enggak. Kenapa? Karena resesi zaman COVID itu ekstrim. Ya lu kebayang seluruh dunia nggak boleh keluar dari rumah. Ekonomi semua kecekek. Kali ini kemungkinan besar tidak akan segitunya lah gitu ya. Ya we'll never know exactly sebesar apa, separah apa, tapi kemungkinan sih nggak akan separah seperti COVID. Ambil jelek-jeleknya deh ya. Koreksi signifikan dari Bitcoin tuh ya biasanya yang benar-benar besar ya itu 50 ya. Kita bisa cek di sini ini 50 ya. Di sini 50%. Dan arguably sebelum ini COVID crash-nya lanjut gitu ya. Ini kan Black Swan ya bisa dibilangnya ya. Gara-gara COVID benar-benar berantakan. Kalau kita lihat Bitcoin cenderung berhenti di sekitar 50-an. Berkali-kali gitu. Koreksi signifikan dari Bitcoin itu antara 20 atau 50%. 70 tuh biasanya ada something big that happen gitu kayak Mount Gox or some stuff yang kayak gitulah yang lebih fundamental lagi. Tapi kalau koreksi besar ya antara 20 sama 50. 20 itu masuknya biasa koreksi yang kayak gini-gini nih. Koreksi. Nah, yang gini-gini nih. Nah, ini 20 biasanya nih ya. Nah, 50 tuh biasanya yang gara-gara ya economic downturn and stuff like that. Tapi kalau Black Swan bisa sampai 70%-an. Jadi ya dengan angka-angka itu lu mendingan persiapin mental lu bisa sampai sana. Bagus-bagusnya sih enggak. Gitu. Karena kalau ditanya lagi-lagi, "Bang, lu pengennya gimana?" Gue pengennya dia ngepam. Udah gue pengen dia ngepam, terus gue kaya gitu ya. Gue pengennya mah gitu. Tapi pada faktanya kita harus siap juga dengan resiko kalau sampai dia ada dump gara-gara resesi ya. Nah, tinggal kita lihat nih. Dan yang bikin deg-degannya lagi apa? Ini bulan Juni juga lagi. Ini sekarang kan bulan Juni. Ini ya, si Jerome Powell ngomong US tidak akan turunkan interest rate sampai 2020 itu bulan Juni juga. Apakah bulan Juli akan terulang lagi? Nah, I don't know. Tapi mulai banyak yang ngomong ini jangan-jangan kayak dulu lagi gitu buat orang-orang yang ngelihat data fundamental. Gitu. Jadi lagi-lagi ini adalah satu reminder lagi, jangan cuma TA, jangan cuma fundamental, jangan cuma on-chain, gabungin tiga-tiganya. Bikinlah satu analisa gitu. Jangan bikin prediksi-prediksi atau yang pasti-pasti itu jangan. Bikin analisa A, B, C. Analisa bullish, bearish dan seterusnya begitu. Ya jadi itu please ingat apalagi buat lu para newbies, siap dengan dua arah. Siap ngepump, siap juga kalau sampai ngedump. Begitu. Jangan cuma gue cuma siap ngepump. Gampang kalau siap ngepump mah. Gue juga itu paling gampang gitu loh. Paling susah itu justru waktu kita akumulasi di masa-masa dia ngedump. Gitu ya. Oke, selanjutnya news datang dari Deutsche Bank ya, di mana Deutsche Bank sekarang kerjasama dengan Bitpanda untuk bikin real time crypto payments. Intinya apa bang? Intinya adalah secara fundamentalnya jangka panjang ya, bukan menengah pendek. Kalau ini mungkin bisa jangka menengah nih ya, kalau sampai kena resesi. Itu bisa ya setengah tahun, maybe a year gitu ya, dalam kondisi yang ya bikin mual. Tapi udahnya bisa lanjut lagi gitu. Nah tapi ini ngomongin jangka panjang, 10 tahun ke depan dan seterusnya lah ya. Kita tahu bahwa perbankan besar, ini Deutsche Bank salah satu ini ya, bank terbesar di dunia gitu ya. Ya dia akhirnya join forces gitu. Jadi yang tadinya bank itu sangat anti dengan kripto sekarang mulai pelan-pelan masuk. Kenapa? Karena ada satu pepatah yang bilang if you cannot beat them, join them. Kalau lu nggak bisa ngalahin mereka, ya udah lu terpaksa gabung daripada lu rugi gitu. Ya, itu disebut sebagai satu teori Nash equilibrium sebenarnya ya. Kalau gua bahas kayaknya kepanjangan. Boleh lu coba cek sendiri Nash equilibrium. Gitu dimana akhirnya ya lu mau nggak mau harus ikut
begitu ya. Next, Bang, habis halving, ngepam nih biasanya. Bener, habis halving biasanya ngepam. Ya, ngepam. Kalau nggak resesi, gue setuju deh. Kalau ini nggak resesi mungkin bisa kayak gini nih ya. Kayak di 2015 sampai 2018. Ini nggak kena resesi ya. Tetapi kalau resesi ya kayak gini. Ya jadi simple deh. Kena resesi begini. Ya mungkin nggak percis lah tapi bisa kayak begini. Ya. Kalau nggak kena resesi mungkin akan lebih smooth seperti di sini. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini ada data penting nggak dari US? Coba kita cek dulu. Hari ini dari US akan keluar data ADP Non-Farm Employment Change. Bulan Mei, kalau dia lebih rendah daripada ekspektasi, ya berarti lebih rendah daripada 173.000, itu akan membuat indeks dolar melemah lagi. Ya, tapi kalau ini ditumpuk terus lama-lama resesi ya. Kalau data dari US jelek terus, itu akan membuat US resesi. S&P Global Services PMI juga sama ya. Kalau dia lebih rendah daripada ekspektasi, ini akan membuat indeks dolar melemah juga. Dan selanjutnya adalah apa lagi sini? Oh, ada lagi. Untuk manufacturing PMI juga sama ya. Harapannya lebih apa? Kalau lu pengen dia lebih melemah, ya berarti lebih rendah daripada ekspektasi. Begitu. Tapi sekali lagi seperti yang gue bilang ya. Ini untuk di short term benar bagus. Ini bisa membuat indeks dolar melemah ya. Tetapi kalau ini data-data dari US terus-terusan jelek, lama-lama resesi. Jadi ini kita dalam satu masa-masa yang cenderung membingungkan. What do we want ya? Kayak kita pengen indeks dolar melemah, tapi nggak sampai lemah sampai resesi gitu. Ya lagi-lagi ya ini lumayan mirip seperti 2019 ya. Oke, reminder, TCI sekarang sudah aktif di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan follow di @toshcryptoindo. Dan sekarang kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Bitcoin. Bitcoin untuk buy limit ada pergeseran ya. Buy limit pertama jadi di 70.000. Buy limit kedua di EMA 20 di angka 68.596. Dan buy limit ketiga di angka 67.610 ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya, shortnya kena cut loss ya. Retest 1, retest 2 di 70.000 ternyata jebol. Maka dari itu ya kita cut loss. Lagi-lagi ya, jangan sampai kemakan dengan kata-kata, gue win rate 100%. Tidak ada trader yang win rate 100%. Kalau dia win rate 100%, scam kemungkinan besar. Atau dia baru mulai. Yang kedua sih, baru mulai atau scam. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kemakan dengan orang yang menjanjikan, kita win rate 100%. Nggak ada. Faktanya tidak ada SOP trading manapun yang win rate-nya 100%. Nah, selanjutnya untuk posisi yang mungkin kita bisa setup lagi adalah short apabila terjadi di 71.450. Ya, retest 1, retest 2 sebagai resisten, bisa buka posisi short. Target TP di 70.000.
Posisi longnya, retest 1, retest 2 di 7.000 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 71.450. Next kita masuk ke Ethereum. Ethereum dia berhasil reclaim buy limitnya kembali aktif semua. Yang pertama di 3.790,3, yang kedua di 3.696, confluence dengan EMA20 ya untuk buy limit kedua, dan buy limit ketiga di angka 3.639. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya mirip seperti Bitcoin, dia juga kena cut loss ya, retest 1, retest 2, dan ternyata daily close-nya di atas dari 3.790. Oke, setup selanjutnya untuk futures. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3.790,3, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang ada beberapa nih sebenarnya ya. Kalau lu mau paling agresif di 3.920, lu mau lebih konservatif bisa di 3.888. Ya, kalau lu mau ekstrim konservatif di sini, walaupun jujurnya kata gue kurang worth it ya di 3.814. Jadi kalau menurut gue sih antara di sini atau di sini, tinggal pilih aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Sekali lagi gue ingatkan buat lu yang pengen pair lu dimasukin, pair favorit lu lebih tepatnya, dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan reminder untuk para newbies ya, buat ini yang cycle pertama lu dan lu mungkin berpikiran, aduh, gue beli altcoins apa ya? Aduh, Bitcoin udah kemahalan. No, please jangan berpikir seperti itu ya. Kalau lu newbie, buta, nggak ngerti fundamental, nggak ngerti gimana cara untuk do your own research, lebih baik lu invest di Bitcoin dan Ethereum dulu aja. Jangan coba-coba alts, gitu. Karena that's the worst thing you can do. Di 2016, salah satu penyesalan gue apa? Kebanyakan coba-coba alts. Kalau gue di BTC aja, gue signifikan lebih kaya sekarang daripada dulu. Ya sekarang gue bakal signifikan lebih kaya. Walaupun puji Tuhan sekarang juga ya lebih dari cukup lah. Ekstrim lebih dari cukup, tapi bakal lebih gila lagi kalau dulu gua nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi buat lu para newbies, ini cycle pertama lu, lebih baik fokus di Bitcoin Ethereum, udah satu cycle, udah lumayan profit, udah rada kebayang, belajarnya udah lebih mending lah, otaknya udah nggak terlalu otak FOMO, baru cycle selanjutnya mulai mengatur posisi altcoins gitu ya. Dan sebelum kita mulai, sebelum kita tutup, seperti biasa, 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.